Gagal bayar di aplikasi pinjaman online, satu keluarga bisa kena dampak. Nah, kira-kira dampaknya apa sih? Dan kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Yuk, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online. Dan apa sih dampaknya bagi keluarga kita? Karena seringkali kita mendapatkan ancaman-ancaman soal keluarga dari DC pinjol. Nah, kita akan bahas dan apa sih yang harus teman-teman waspadai, apa yang harus teman-teman lakukan, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan terkait masalah galbay ini dan masalah keluarga, itu sebenarnya saya bisa pastikan tidak akan ada dampak secara langsung. Maksudnya bagaimana? Secara hukum pun tidak ada ya teman-teman ya. Tapi mungkin secara apa ya? Teroran, secara menyerang psikis, mental, itu mungkin ada. Nah, tinggal bagaimana teman-teman memblokir itu semua, tinggal bagaimana teman-teman menyaring itu semua. Nah, gini, kalau bicara soal dampak yang mungkin dirasakan dari sisi finansial, mungkin ketika keluarga kalian ingin mengajukan pinjaman, mengajukan kartu kredit atau apapun itu mungkin bisa jadi kena dampak ya. Tapi itu juga nggak pasti. Ada beberapa penyedia yang memang melihat ya, memperhatikan histori keluarga itu ada. Ada juga yang enggak gitu ya. Biasanya sih bukan keluarga lebih tepatnya, yang satu rumah, yang satu alamat teman-teman. Nah, kebanyakan yang galbay itu biasanya kan ya mungkin punya kakak, punya orang tua masih tinggal satu rumah di alamat yang sama. Dan satu kartu keluarga lagi. Nah, itu alamat itu bisa jadi menjadi sebuah hal yang akan dipertimbangkan saat proses pengajuan leasing lah, kredit rumah lah, atau mungkin pinjol lah, atau kartu kredit lah, dan lain sebagainya. Itu sih dampak yang sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, selebihnya kalau slik OJK mereka juga bermasalah, jawabannya enggak. Mereka pasti terpisah sesuai dengan KTP masing-masing. Nah, untuk alamat ini loh, ini yang bisa jadi pertimbangan personal. Ya, mungkin lebih kepada subjektif dari masing-masing pinjolnya. Ya, jadi bukan yang berarti satu ini orang semua terdampak, bukan. Semua terblokir datanya, bukan. Enggak kayak gitu. Nah, kalaupun ada ancaman di luar sana yang mengatakan satu keluarga akan dituntut penjara, satu keluarga akan slik OJK-nya akan diblokir, blacklist BI checking semuanya, jawabannya enggak. Karena itu bukan sesuatu yang pasti, teman-teman. Nah, yang mungkin yang perlu diwaspadai adalah ya teror-teroran sih. Dihubungi, terus kemudian sosial medianya juga diincar. Katakanlah diincar ini dalam artian bukan buat dihack ya, tapi lebih kepada kayak diganggu gitu loh. Ini loh keluarga lo kayak gini-gini, tolong dikasih tahu untuk bayar. Ini loh keluarga lo kayak gini-gini, nanti kalau enggak kita akan permalukan, bikin selebaran dan lain sebagainya. Jadi nerornya itu nggak cuman di kita aja, tapi terkadang di keluarga kita. Tapi ya sebenarnya simpel sih. Sampaikan kepada keluarga untuk ngeblokir aja semua akses komunikasi. Setidaknya ya DC Pinjol ini nggak bisa iseng-iseng menyebarkan informasi yang kayak begitu. Ya, jadi sebaiknya buat teman-teman sekalian tetap tenang, tetap waspada ketika ada ancaman-ancaman yang berkaitan dengan keluarga. Kalau itu sampai tindakan kriminal, teman-teman ancam balik dan teman-teman juga laporkan aja ke polisi. Setidaknya, atau gini deh, laporkan ke surat pembaca. Tapi ingat, teman-teman ngomongnya harus bilang ada DC yang mengaku dari Aku Laku, dari Kredivo atau dari pinjol yang bersangkutan yang mengancam keluarga saya. Nah, tunjukkan bukti capture-annya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, itu biasanya pinjol tersebut akan ngebaca tuh di surat pembaca tadi. Akan membuat mereka was-was dan akan menghubungi DC-DC yang bertanggung jawab. Ya meskipun mereka pasti akan mengelak kalau itu dari DC dari mereka. Tapi ya mereka tetap akan berusaha untuk menghentikannya. Nah, dari gimana caranya? Pakai media-media besar seperti salah satunya mediakonsumen.com. Itu cukup pengaruh deh. Kalian bisa cek website itu, baca-baca pasti banyak yang ngeluh di sana dan kemungkinan banyak persentase direspon oleh si pinjolnya. Ya, jadi bisa dicoba barangkali teman-teman merasa keganggu dan udah mentok. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi atau alternatif buat kalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.